Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu bagi kita dan Tuhan memberkati. Terima kasih karena Anda meresponi khotbah video saya. Berterima kasih dan juga merasa imannya dikuatkan, pengharapannya dikokohkan di dalam Tuhan menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Pada hari ini kita beribadah dengan video online. COVID-19 mengancam kehidupan kita, sehingga kita dinasihatkan, bahkan diingatkan terus-menerus untuk tinggal di rumah bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, dan semua yang ada dalam rumah kita. Di situ kita boleh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Allah itu maha besar, Allah itu tempat perlindungan kita. Marilah bersyukur kepada Dia. Tuhan memberkati Anda sekalian. Saudaraku yang kekasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020, Minggu ke-15 sesudah Trinitatis. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37 yang berbunyi demikian. Saya bacakan firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, topik minggu ini berbunyi, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Saya ulangi, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Bagaimana kita melihatnya? Yang pertama, secara makro, kosmos ini, alam semesta. Alkitab dalam kitab Kejadian menceritakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, cakrawala, bintang, bulan, matahari, dan segala isinya. Apakah Anda pernah bertanya, kok begitu banyak bintang-bintang di langit? Ada galaksi, ada planet-planet, ada matahari, bintang, dan bulan. Berjalan teratur, tidak tabrakan. Ada siang dan malam, dan kita boleh tenang di atas bumi ini untuk mengerjakan segala pekerjaan kita. Adakah pernah kita bertanya, kenapa begitu? Siapa yang mengaturnya? Allah
dengan segala kekuasaannya, mengatur semuanya berjalan dengan baik. Galaksi-galaksi itu berjalan dengan baik. Bintang, bulan kita lihat siang dan malam. Pemazmur dalam pasal 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan segala kemuliaan Tuhan, dan cakrawala juga menceritakan kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita ikuti satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 berkata demikian, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh terdengar, ya Tuhan, sungguh aku heran melihat ciptaanmu yang maha besar. Aku memuji namamu, aku memuliakan namamu. Begitu kira-kira pesan daripada Kidung Jemaat nomor 64 tadi. Saudaraku yang kekasih, Allah itu kuasanya nyata dalam ciptaannya. Kita lihat secara mikro. Allah menciptakan Anda dan aku juga. Pernahkah Anda berpikir bagaimana kuasa Allah dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini? Kita diberi nafas hidup dan kita boleh bernapas 12 kali dalam 1 menit. Dan kalau hitung-hitung oksigen yang kita hirup itu pasti harus nilainya tinggi. Cobalah Anda opname di rumah sakit dan minta supaya diberikan oksigen untuk Anda, mendukung pernapasan Anda. Tentu Anda akan bayar itu sewaktu Anda nanti kembali pulang ke rumah. Begitulah kuasa Allah dalam hidup ini. Dia memberikan kita nafas, dia memberikan oksigen dan cuma-cuma. Dan kalau dihitung-hitung ditanya orang yang ahli, sebenarnya dengan oksigen itu yang 12 kali dihirup dalam 1 menit, kalau dihitung dalam 1 jam, dihitung dalam 1 hari kali 24 jam, dihitung dalam 1 bulan kali 30, dalam 1 tahun 365 hari, dalam 1 tahun itu sebenarnya kita diberi Tuhan oksigen cuma-cuma, nilainya 1 miliar rupiah. Dan Anda boleh hitung sekarang kalau umurmu 50, 60 tahun ataupun di bawah sedikit 30 dan 35 tahun. Sebenarnya Tuhan memberikan kita hadiahnya, pemberian dengan cuma-cuma sejumlah sekian miliar rupiah. Jantung Anda berjalan terus siang malam. Walaupun Anda tidur, walaupun Anda istirahat, jantungmu itu berjalan terus, memompa dan mengalirkan darah untuk kehidupan kita. Paru-parumu itu berjalan terus menghirup udara supaya kita boleh hidup dan sehat. Alangkah indahnya dan alangkah begitu dalam rahasia ciptaan Tuhan atas diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan kita. Kita boleh merawat tubuh kita supaya umur kita boleh panjang, diberkati oleh Tuhan di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, kuasa Allah nyata dan Dia akan menghakimi manusia. Kuasa Allah nyata dan Dia akan menghakimi dunia dan manusia. Kapan itu terjadi? Dalam nas ini, saat Yesus ketemu dengan kaum Farisi bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Mereka membayangkan bahwa satu ketika Mesias akan turun dan kerajaan Allah akan menghancurkan kerajaan pemerintahan kolonial Romawi pada waktu itu. Mesias menjadi raja dan kaum Israel menjadi umatnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata lain. Dia berkata,
kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudaraku yang kekasih, hari-hari terakhir ini ada juga orang-orang yang selalu menghitung-hitung tentang hari kedatangan kedua kalinya. Mereka melihat dunia ini dengan segala peristiwa-peristiwa di dalamnya. Terjadinya perang antar negara atau antar suku. Adanya kemiskinan dan kelaparan yang luar biasa di belahan bumi ini. Terjadinya peristiwa-peristiwa bencana alam. Adanya manusia-manusia yang memproklamirkan dirinya sebagai Mesias. Tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu. Saudaraku, mereka tafsirkan itu semua dan berkata bahwa Allah akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita semua karena Dia berkata dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36, tidak seorang pun yang tahu, hanya Allah sendiri, Allah pencipta itu yang tahu kapan terjadi. Semua yang ada, yang Anda lihat, yang kita saksikan dalam peristiwa-peristiwa di bumi ini, itu semua hanya semacam pertanda saja. Dan kapan terjadi, Tuhan yang tahu. 1000 tahun dalam hitungan manusia itu sama dengan 1 hari saja di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menghitung-hitung hari kiamat, tapi yang penting dan perlu ialah waspadalah dan siapkanlah hatimu selalu kapan Tuhan memanggil kamu, karena itulah hari kiamatmu. Saudaraku yang kekasih, Allah berkuasa untuk menghakimi dan menyelamatkan manusia. Hal itu dicontohkan dalam beberapa contoh yang dapat kita temui dari Injil Lukas pasal 17 tadi. Yang pertama, pada zaman Nuh, yang kita temui pada ayat 26 dari Injil Lukas 17 tadi, Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 hal itu digambarkan. Kejahatan manusia semakin besar dan kecenderungan hidup mereka selalu menunjukkan kejahatan semata-mata. Saudaraku, manusia pada zaman Nuh hidup senang, makan, minum, mengejar kenikmatan tanpa moral. Tidak ada aturan, tidak ada hukum. Mereka berpesta pora. Dan mereka tertawa melihat Nuh yang membangun bahtera agak jauh lagi ke dalam. Mereka tertawa dan mereka melecehkan. Tetapi lihatlah kuasa Allah. Satu waktu Tuhan menjatuhkan dari langit hujan dan terjadilah air bah. Dengan air bah itu semua disapu, semua mati, tenggelam. Manusia, ternak, hewan, maupun segala jenis pepohonan. Semuanya mati. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan segala hewan yang ada di dalam bahteranya, segala jenis pohon yang ada di situ. Tuhan menyelamatkan, dan itu merupakan ciptaan yang baru untuk melanjutkan hal-hal yang sudah berlalu. Tuhan bahkan berjanji bahwa air bah tidak akan turun lagi untuk menyapu bumi ini. Dan Dia menunjukkan cakrawala di langit dengan pelangi itu, membuktikan bahwa Tuhan akan selalu ingin mengingat manusia dan menyelamatkan mereka. Pada zaman Lot yang kita temui peristiwanya dalam Kejadian pasal 19,
Di kota Sodom dan Gomora, manusia-manusia hidup dengan sesuka-sukanya. Enjoy, pokoknya nikmat, lakukan. Tidak ada hukum dan pembatasan, tidak ada aturan dan ketentuan yang berlaku. Apa yang nikmat, apa yang menyenangkan hati, lakukan. Dan dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 19 atau dalam Kejadian 18 ayat 20, kejahatan manusia di kota Sodom dan Gomora itu sedemikian hebat, sedemikian merajalela, dan itu membuat Allah merasa marah dan Dia menghukum mereka. Maka Tuhan menjatuhkan api dan belerang dari langit menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Allah menyelamatkan Lot, istri dan anak-anaknya. Tapi itu pun karena istri Lot selalu mengingat harta miliknya di kota itu, dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Saudaraku, Allah memang berkuasa atas segala ciptaannya. Dia menghukum, tapi juga Dia menyelamatkan orang yang percaya padanya. Saudaraku yang kekasih, ada dua pesan untuk kita pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Pesan yang pertama, arahkan hatimu kepada Tuhan yang akan datang. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang akan datang. Bukan kepada hartamu yang ada di dunia. Harta memang perlu, penting, tetapi tidak dapat menjamin keselamatan kita. Itu dapat kita temui pada contoh-contoh manusia yang terdapat dalam ayat 31 sampai 36. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang akan datang. Safety first. Itu selalu saya lihat di satu proyek di mana ada bendera dengan latar putih, dan di atas bendera itu ada lingkaran dengan warna hijau, dan di bawahnya tertulis utamakan keselamatan. Safety first. Saya juga mau pakai itu untuk renungan pada saat ini. Utamakan keselamatanmu, bukan pada barang-barang harta milik dan kekayaanmu. Contoh itu dijelaskan melalui beberapa hal. Dikatakan di situ ada dua orang di rumah, yang satu repot untuk membawa harta uang sertifikatnya saat hari kiamat itu datang, tapi dia terlambat. Kesempatan sudah lewat. Ada dua orang yang sedang tidur. Satu bangun dan selamat, sedang yang satu lagi ngorok terus, dan akhirnya kesempatan telah tertutup bagi dia. Ada dua perempuan yang lagi sibuk bekerja di penghilangan. Yang satu kerja terus. Yang satu lagi meninggalkan pekerjaannya karena dia menanti kedatangan Tuhan. Yang gila kerja, yang workaholic, yang gila untuk mendapat upah dan uang, akhirnya juga tidak tertolong dan tidak terselamatkan. Dia lupa dengan hidup kekal itu. Ada juga dua perempuan yang lain yang hidup dalam satu rumah. Yang satu meninggalkan rumah, yang satu lagi tinggal di rumah. Dan mereka yang selamat ialah yang meninggalkan rumah tersebut untuk ketemu dengan Tuhan penciptanya.
Saudara-saudara yang kekasih, sebab itu usahakanlah dan carilah Tuhan senantiasa, dan jangan lupa bahwa hari Tuhan juga akan datang. Ada contoh yang amat jelas bagi kita. Dikatakan di sini, kalau burung nazar saja tahu di mana ada bangkai, pasti dia datang ke situ. Apalagi kita manusia yang sudah pasti tahu bahwa hari Tuhan akan datang. Oleh sebab itu, jangan tanya kapan, di mana, apabila, tahun berapa, tapi waspadalah selalu. Karena hal yang pasti akan terjadi untuk Tuhan dan untuk keselamatan kita. Saudara yang kekasih, pesan yang kedua berbunyi demikian. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Apa yang perlu kita lakukan sekarang ini? Kerajaan Allah dalam Kristus telah datang. Dikatakan pada Injil tadi, Injil Lukas pasal 17 ayat 21, Kristus telah hadir membawa kerajaan Allah dalam hidup kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umat manusia. Oleh sebab itu, kalau Kristus sudah datang, bukalah hatimu, dan di dalam hatimu itulah kerajaan Allah akan hadir. Upayakan keluargamu untuk hidup bersama Kristus, karena di dalam keluargamu itulah kenyataan daripada kerajaan Allah dalam Kristus itu telah hadir. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah juga hendaknya kamu hidup di bumi ini. Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu sehati sepikir di rumahmu, dengan lingkunganmu, dengan orang-orang yang lain di tempat kerjamu. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Berdoalah bersama-sama dalam keluargamu, orang tua, anak-anak, dan cucu-cucumu. Bersaksi akan kasih Tuhan dan bersukacita dalam pekerjaan. Itulah tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir dalam hatimu, dalam keluargamu. Saudara yang kekasih, marilah berbuat baik selagi masih bisa. Do your best, and God will take the rest. Mari berbuat baik. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40, di situ diceritakan bahwa anak manusia akan kembali datang ke bumi ini dengan segala kekuasaannya sebagai hakim yang agung yang tidak bisa disogok ataupun disuap. Dia menjadi hakim untuk semua umat manusia. Dia kumpulkan semua umat manusia di sebelah kirinya maupun di sebelah kanannya. Dan manusia-manusia yang di sebelah kanannya dia berkata, "Hai anak manusia, terimalah kerajaan Allah yang sudah disediakan kepadamu sejak bumi ini diciptakan. Tatkala aku lapar, kamu memberi aku makan. Tatkala aku haus, kamu memberi aku minum. Tatkala aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Tatkala aku sebagai pendatang, kamu memberikan tumpangan bagiku. Tatkala aku sakit, kamu mengunjungi aku. Tatkala aku di penjara, kamu datang juga menolong aku."
Dan manusia-manusia yang di sebelah kanan itu berkata, "Kapan itu Tuhan kami lakukan kepadamu?" Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat-sangat jelas. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang manusia yang paling hina, manusia kecil ini, itu adalah kepada aku sendiri." Dan anak manusia, Tuhan Yesus, menyelamatkan mereka dan menerima kehidupan yang kekal. Lakukanlah yang baik dalam hidup ini selagi manusia masih ada kesempatan. Ada banyak orang kecil, tanda kutip, ada orang yang miskin, yang hina, yang dilecehkan, yang terpinggirkan. Mari kita tolong, kita bantu semampu kita, selagi masih ada kemampuan dan selagi kita masih hidup. Semoga Tuhan memberkati kita, dan semoga khotbah ini memberikan penguatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami, dan biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, mengingatkan kami bahwa satu ketika Tuhan akan datang kembali. Ya Tuhan, dalam hidup ini, ingatkan kami supaya selalu waspada, selalu ingat bahwa hidup akan berakhir. Tapi hibur dan kuatkanlah kami juga bahwa siapapun orang yang percaya padamu, Tuhan akan selamatkan. Dan itulah keyakinan kami Tuhan, satu waktu Tuhan akan menyelamatkan kami untuk masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami menjadi penampakan daripada kehadiran kerajaan-Mu dalam Kristus Yesus. Suasana dalam rumah tangga kami, Tuhan berkati supaya kami menampakkan satu persekutuan yang indah, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, saling menghargai, saling memaafkan, dan saling mengampuni. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami percaya doa kami ini Tuhan kabulkan. Berkatilah semua gereja-gereja-Mu yang melakukan ibadah di gerejanya pada hari ini. Biarlah siapapun yang hadir di gereja itu, mereka juga memperoleh kebahagiaan dan firman Tuhan yang ditaburkan oleh para hamba-Mu. Berkati negara kami ini, pemimpin-pemimpin kami, dari yang tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati mereka. Saudara-saudara kami yang masih sakit, masih diisolasi, masih dirawat oleh karena ancaman daripada COVID-19 ini. Oh Tuhan, tolonglah selamatkan, sembuhkan mereka, dan para medis, dokter dan perawat yang merawat mereka, kuatkan iman mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Juga Tuhan berkati keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Kami percaya doa kami ini Tuhan dengar di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Rahmahita ale Tuhan, ainung ngabot matani ari, holom hom jalalunguran, molom soho bedongaki, togi honau tu parmianan
surga sonang rohaki togi honau tu permianan inganan nasun denggani aitanon gok parukilon di surga sonang rohaki